Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi PPM ya, yang masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul untuk menjalani praktik perkuliahan untuk mata kuliah pemesanan buku. Nah, jadi untuk semester kali ini kalian akan mendapatkan mata kuliah praktek pemesingan dan kalian akan mempelajari mesin-mesin konvensional, diantaranya mesin bubut, mesin fresh, dan mesin gerinda. Dan untuk sektor kalian khususnya minggu ini kita akan fokus untuk mempelajari pemesinan bubut atau bahasa kerennya turning mesin. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rival Prasaharita dari Prodi Teknik Mesin Manufaktur, dan saya sedang menjalani mata kuliah supervisi, di mana mata kuliah ini wajib dijalankan oleh semua mahasiswa yang akan lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, tentunya saya akan melakukan absensi kepada kalian mahasiswa dan mahasiswi yang nanti namanya saya sebutkan, bisa langsung angkat tangannya saja. Nah, kita masuk dalam materi. Pada minggu ini, sebelum kita melakukan praktek di bengkel, saya akan memberikan sedikit penjelasan ataupun teori terkait dengan mesin bubut. Nah, harapannya ketika kalian menerima teori yang saya berikan, kalian akan mudah nantinya untuk melakukan praktik pada mesin bubut. Jadi kalian sudah tahu apa saja sih yang harus kalian lakukan nanti pada saat hari H kalian melakukan praktek di bengkel. Nah, berikutnya merupakan adalah capaian-capaian belajar yang mahasiswa dan mahasiswi harus capai pada praktek kali ini, dan di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan untuk dapat mengetahui bagian-bagian dan fungsi mesin bubut. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang geometri pahat bubut, dan yang selanjutnya kita juga akan mempelajari parameter proses bubut, dan yang terakhir kita akan mempelajari proses pembuatan benda kerja. Nah, tetapi untuk hari ini kita akan fokuskan pada poin yang utama saja, yaitu mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari mesin bubut. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi. Di sini ada 2 definisi, yaitu mesin bubut dan proses bubut. Tentunya 2 hal ini merupakan hal yang berbeda, yang dimana kita tahu mesin bubut itu apa? Ada yang tahu mesin bubut itu merupakan alatnya ya, atau mesinnya, peralatannya ya, dan kalau proses bubut itu adalah proses pekerjaannya atau proses pembuatan dari benda kerja itu sendiri. Nah, definisi dari mesin bubut sendiri merupakan salah satu mesin perkakas yang menggunakan prinsip dasar pemotongan logam. Dan untuk proses bubut sendiri memiliki pengertian adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bentuk-bentuk benda kerja yang silindris. Kemudian mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari sekolah SMK jurusan pemesinan ataupun STM yang sudah mengenal ataupun melakukan proses pembuatan di sekolah. Jadi materi yang kalian dapatkan di sekolah itu nantinya tidak akan jauh berbeda dari materi yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, kita masuk ke dalam proses penerapan bubut. Nantinya kalau saat kalian praktik di bengkel, ada beberapa penerapan proses bubut yang dapat kalian lakukan. Ya, di sini saya contohkan ada 3 dasar penerapan proses bubut yang sangat umum digunakan sebagai dasar dari pembubutan itu sendiri. Di sini yang pertama yaitu adalah pembubutan rata atau sering juga disebut dengan roughing. Nah, pembubutan rata ini bertujuan untuk mengurangi dari dimensi diameter dari benda kerja itu. Selanjutnya ada juga pembubutan permukaan. Pembubutan permukaan ini sering juga disebut dengan facing. Facing ini bertujuan untuk mengurangi panjang dari benda kerja. Dan yang terakhir adalah pembubutan heros. Pembubutan heros ini berfungsi untuk mengurangi diameter maupun panjang dari benda kerja. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan proses bubut yang ada, seperti bubut kulit, bubut alur, dan bubut chamber. Tetapi nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, lanjut sesuai yang sudah saya bilang di awal, kita hari ini akan fokus untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsi pada mesin bubut. Nah, jika kita lihat
mesin bubut ini sedikit kompleks ya dan sedikit ribet ketika kita melihatnya. Tetapi saya yakin ketika mahasiswa dan mahasiswi mempunyai kemampuan untuk mengetahui fungsi setiap komponen, pasti mahasiswa dan mahasiswi akan menjalani praktek minggu ini dengan aman dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik. Oke, kita akan membedah komponen-komponen pada mesin bubut ini satu persatu. Kita mulai dari headstock. Headstock ini juga sering disebut dengan kepala tetap. Nah, kepala tetap ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk mengatur transmisi gerak pada mesin bubut yang mengatur putaran yang dibutuhkan pada proses pembubutan. Jadi jika kita lihat pada gambar, pada headstock ini terdapat tuas-tuas atau handle yang dapat kita gerakkan untuk mengatur kecepatan spindle dari putaran mesin. Nah, tentunya kecepatan spindle ini akan berpengaruh terhadap proses pembubutan yang akan kita lakukan. Nah, jika mahasiswa dan mahasiswi melihat juga dari gambar di atas, headstock ini juga memiliki fungsi lainnya. Ada yang tahu apa? Tahu Pak? Ya, betul. Headstock ini juga memiliki fungsi sebagai tempat dudukan cak atau kepala ratang, yang dimana cak ini berfungsi sebagai tempat mencekam benda kerja. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan cak atau rahang pencekam yang berfungsi untuk mencekam benda kerja. Nantinya ketika kita akan membubut, kita akan meletakkan benda kerja kita dan akan dicekam di cak ini. Lanjut, berikut merupakan tool post atau kalau bahasa Indonesianya adalah rumah pahat. Rumah pahat ini sesuai dengan namanya adalah tempat dudukan pahat yang akan kita gunakan untuk membubut. Lanjut, kemudian ada tailstock atau kepala lepas. Kepala lepas ini sebagai fungsinya untuk sebagai dudukan borcenter jika kita ingin mengeluarkan benda kerja, dan juga tailstock ini juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja agar benda kerja itu semakin kuat cekamannya. Kemudian kita lanjut untuk eretan. Nah, pada mesin bubut ini terdapat 3 eretan yang harus kita ketahui, yaitu eretan atas, eretan melintang, dan eretan bawah. Eretan atas itu berfungsi untuk mengatur gerakan pahat ke segala arah. Kemudian eretan melintang itu berfungsi untuk mengatur gerakan arah vertikal atau ke depan atau ke belakang. Dan eretan bawah itu berfungsi untuk mengatur gerakan pahat secara horizontal, yaitu secara merata ya, ketika kita ingin membubut. Nah, kemudian ini adalah cara kita untuk mengatur kecepatan putar pada spindle mesin dengan cara kita menggerakkan tuas-tuas tersebut sesuai dengan tabel yang ada pada mesin. Tapi nanti kita akan mempelajari ini lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan setelah ini kita akan langsung survei ke lapangan. Kita akan melihat mesin bubut langsung di bengkel, dan kita akan belajar sama-sama terkait komponen-komponen mesin bubut. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian mesin bubut, dan jika ada mahasiswa yang ingin bertanya atau masih bingung terkait materi ini, boleh langsung tunjuk tangan ya, nanti atau langsung kita survei ke bengkel saja. Oke, kemudian demikian yang dapat saya sampaikan.